Narkoba dan bagaimana dampaknya terhadap kesehatan. Halo semuanya, kembali lagi di channel kita Covid P2M BNN Kabupaten Kuantan Singingi. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bro Fikri Hamid. Saya jabatan sebagai penyuluh narkoba ahli pertama di BNN Kabupaten Kuantan Singingi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas terkait narkoba dan bagaimana dampaknya terhadap kesehatan. Nah, langsung saja ya, check it out. Nah, apa sih narkoba itu? Nah, narkoba itu adalah istilah untuk banyak zat yang mana nanti zat tersebut akan mengakibatkan ketergantungan, menimbulkan ketergantungan. Nah, narkoba sendiri itu diatur dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Sedikit saya kutip pengertian narkotika menurut Undang-Undang 35 Tahun 2009, yaitu narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri, sampai dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, di Undang-Undang 35 2009 sendiri, narkotika itu digolongkan menjadi 3 golongan. Nah, golongan yang pertama adalah narkotika yang mempunyai potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan. Nah, biasanya narkotika ini digunakan hanya untuk ilmu pengetahuan, dan itu pun harus dari rekomendasi Kementerian Kesehatan. Nah, beberapa jenis narkotika golongan 1 ini adalah diantaranya sabu, ada ganja, ada ekstasi, ada kokain. Nah, kalau kita lihat di lampiran Undang-Undang 35 itu lebih kurang ada 65 jenis narkotika. Nah, juga narkotika golongan 1 ini jika terbukti melakukan penyalahgunaan maupun terbukti menguasai, maka akan ada ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. Kemudian lanjut kita ke narkotika golongan yang kedua. Nah, dalam Undang-Undang 35, narkotika golongan 2 ini adalah narkotika yang mempunyai potensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Nah, kalau yang golongan 1 tadi mempunyai potensi yang sangat tinggi mengalami ketergantungan. Nah, kalau yang golongan 2 ini adalah mempunyai potensi tinggi mengalami ketergantungan kepada si pemakai. Nah, beberapa jenis narkotika di golongan 2 ini diantaranya yaitu morfin, petidin, alprodina. Nah, dalam lampiran Undang-Undang 35 sendiri, di narkotika golongan 2 ini terdiri lebih kurang 85 jenis narkotika. Nah, dan golongan 2 ini adalah ancaman hukumannya itu minimal 2 tahun penjara. Kemudian kita lanjut ke narkotika golongan 3. Nah, narkotika golongan 3 ini adalah narkotika yang jika dikonsumsi itu mempunyai potensi yang ringan untuk mengalami ketergantungan. Nah, narkotika golongan 3 ini biasanya digunakan dalam dunia kedokteran untuk terapi beberapa penyakit. Nah, diantaranya itu ada kodein, ada asetil, ada dextropropoxyphena. Nah, di narkotika golongan 3 ini adalah ancaman hukumannya itu minimal 1 tahun penjara jika terbukti menggunakan narkotika golongan 3. Baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian juga ada prekursor narkotika atau bahan kimia yang digunakan untuk membuat narkoba. Nah, ada seperti aseton, ada efedrin, dan lain sebagainya. Nah, prekursor narkotika ini juga telah diatur dalam Undang-Undang 35 tahun 2009. Nah, kemudian karena banyaknya narkotika jenis baru atau dalam istilahnya itu adalah NPS, New Psychoactive Substance, beredar di Indonesia, dan zat-zat tersebut belum diatur dalam lampiran Undang-Undang 35, apakah masuk golongan 1, golongan 2, ataupun golongan 3. Kemudian pemerintah mensiasati dengan membuat peraturan Menteri Kesehatan. Terakhir itu Permenkes nomor 44 tahun 2019 yang telah mengatur 76 MPS. Di antaranya yaitu ada tanaman kad,
ada sintetik kanabinoid seperti itu. Kemudian apa sih dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba? Dampak sendiri itu ada 3. Yang pertama ada stimulan. Nah, kalau stimulan ini proses kerjanya itu meningkatkan kerja sistem saraf pusat di otak. Jadi sehingga membuat pemakainya ini bersemangat dan bahkan dapat meningkatkan kesadaran, seperti tidak bisa tidur dan selalu bersemangat. Nah, contohnya itu ya adalah sabu, ekstasi. Nah, narkoba jenis ini identik terhadap pemakaian oleh generasi muda atau generasi milenial seperti pelajar, mahasiswa, dan juga pekerja. Kemudian dampak yang kedua yaitu depresan. Nah, depresan ini adalah kebalikan dari stimulan tadi. Sistem kerjanya itu memperlambat sistem saraf pusat di otak, sehingga pemakai cenderung tenang, rileks. Nah, narkoba jenis ini yaitu ada ganja, ada morfin, ada heroin. Kemudian yang ketiga yaitu dampaknya yaitu halusinogen. Nah, halusinogen ini adalah dampak yang memberi perspektif palsu pemakainya, seperti melihat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Nah, narkoba jenis ini ada ganja, ada LSD, ada magic mushroom, seperti itu. Kemudian kembali kita ke pertanyaan, apa sih yang membuat narkotika itu berbahaya selain dampak yang telah disebutkan tadi? Nah, perlu kita garis bawahi di sini, narkotika itu kenapa berbahaya? Karena dia bisa mengakibatkan kecanduan. Nah, kecanduan itu apa sih? Nah, kecanduan itu adalah kondisi yang membuat seseorang kehilangan kendali atas apa yang ia lakukan. Nah, kecanduan ini berbeda dengan kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang. Sebagai contoh, misalnya kita mandi 2 kali sehari. Nah, kita bisa menghentikannya kapan saja kita mau, kita nggak usah mandi gitu kan. Tapi berbeda dengan narkotika. Ketika udah kecanduan narkotika, kita benar-benar kehilangan kontrol atas diri kita sendiri. Nah, kecanduan yang dimiliki seseorang lama-kelamaan akan menimbulkan dampak buruk bagi kesehatannya, baik psikologis maupun kehidupan sosialnya, seperti itu. Kemudian apa sih yang menyebabkan kecanduan? Nah, secara biologi, kecanduan itu merupakan proses yang rumit. Tapi saya ambil garis besarnya, satu hal yang dapat menyebabkan kecanduan itu adalah gangguan produksi hormon dopamin di otak karena mengkonsumsi narkoba. Nah, dopamin ini adalah hormon yang membuat bahagia yang dilepaskan oleh otak dalam jumlah banyak saat Anda menemukan atau mengalami suatu hal yang membuat Anda senang atau puas. Nah, saat mengalami kecanduan, objek yang membuat Anda kecanduan tersebut merangsang otak menghasilkan dopamin yang berlebihan di luar batas toleransi. Nah, pada kenyataannya pelepasan hormon dopamin yang di luar batas toleransi ini akan membuat tubuh secara otomatis akan mengidam. Mengidam di sini maksudnya yaitu membutuhkan penggunaan obat atau narkotika yang berulang dan dalam dosis yang lebih tinggi atau namanya impulsif demi memuaskan kebutuhan akan kebutuhan tersebut. Nah, dampak jangka panjangnya kalau hal ini terus berlanjut maka akan terjadi perubahan struktur di otak kita, seperti mengecilnya prefrontal cortex, yaitu otak bagian depan kita yang berfungsi sebagai pengambil keputusan, perencanaan maupun pemecahan masalah. Maka bisa juga dikatakan bahwasanya dalam penggunaan narkotika dalam jangka panjang itu dapat mengakibatkan gangguan psikotik atau gangguan kejiwaan. Nah, untuk lebih jelasnya kita saksikan video animasi berikut. Otak kita itu seperti mesin. Di dalamnya terdiri dari jutaan sel saraf yang saling terhubung satu sama lain, yang berperan dalam perasaan, kepercayaan diri, dan pengambilan keputusan. Nah, kita lihat ada 2 buah sel saraf. Salah satu sel saraf itu berperan sebagai transporter atau pengirim pesan, dan yang satu itu adalah reseptor atau penerima pesan. Kedua sel saraf ini dihubungkan oleh satu celah yang namanya sinaps. Nah, di antara celah sinaps tersebut
akan mengirimkan hormon dopamin yang akan menghasilkan ketenangan, kebahagiaan, dan membuat si pemakai menjadi rileks. Nah, bila kita lihat secara normal, dopamin itu keluar melalui transporter, kemudian ditangkap oleh reseptor. Itu secara normalnya seperti itu. Nah, kemudian kita lihat bagaimana pengaruhnya kalau jika narkoba jenis metamfetamin, sabu masuk ke dalam otak yang dibawa oleh darah. Nah, ini yang kuning ini adalah sabu metamfetamin masuk ke ujung saraf. Kemudian sabu ini menempel di hormon dopamin, mengikat hormon dopamin dan merangsang dopamin untuk keluar lebih banyak, sehingga membuat si pengguna itu menjadi lebih bersemangat, lebih percaya diri, lebih rileks. Nah, dalam jangka waktu yang sesuai dosis yang digunakan oleh si pemakai. Nah, kemudian kita lihat dalam jangka panjangnya itu seperti apa. Pengguna membutuhkan lebih banyak dopamin yang dirangsang oleh zat med tersebut. Nah, kemudian terjadilah peningkatan dosis penggunaan untuk mendapat sensasi yang sama. Nah, kita lihat setelah sinapnya itu dibanjiri oleh zat metamfetamin, dan secara langsung akan menghancurkan transporter maupun reseptor di celah sinap tersebut. Nah, dengan kata lain, maka terjadilah kerusakan sel saraf di otak. Ini adalah salah satu contoh dari jutaan sel yang rusak di otak karena penggunaan metamfetamin atau sabu. Oke, Sana Bersinar, demikianlah penyampaian dari saya. Tunggu selanjutnya video-video terkait permasalahan P4GN, nanti akan saya bahas selanjutnya. Oke, terima kasih.